Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Saya kembali dulu, Bro. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wahyu, kemana Wahyu? Wahyu, belum pulang. Brigita, Akid ya? Dua itu saja nak? Siapa nak? Kemana Naila Aulia? Itu saja? Iya. Sudah bisa fokus untuk pembelajaran kimia hari ini? Sudah. Nah, dari kedua reaksi kesetimbangan ini, siapa yang bisa menentukan reaksi mana yang kesetimbangan homogen dan reaksi mana yang kesetimbangan heterogen? Devano, silakan. Oke, bagaimana yang disampaikan Devano, anak-anak sekalian? Benar atau salah? Benar. Oke. Nah, anak-anak sekalian, dari kedua persamaan reaksi ini, untuk reaksi yang pertama, siapa yang bisa menentukan bagaimana persamaan Kp-nya? Oke, tulis di sini nak. Nomor 1 ya. Tulis di sini. Yang nomor 2, siapa yang bisa menentukan persamaan Kp-nya? Ya, kiranya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ini. Oke. Sekarang perhatikan anak-anak sekalian, betulkah persamaan Kp yang ditulis oleh Yazid? Benar atau salah? Oke, bagus. Benar Yazid? Oke, kemudian persamaan Kp yang ditulis oleh Kirana, benar atau salah? Benar. Oke, benar juga. Bagus sekali. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa persamaan Kp yang ditulis oleh Kirana hanya tekanan parsial CO2? Kenapa CaCO3 dan CaO tidak diperhitungkan? Kenapa anak-anak sekalian? Kenapa pasarnya, Puan? Karena fasa yang lain itu solid tidak gas. Oke, karena fasa yang lain itu solid tidak gas, kata Puan. Benar nak? Oke, benar sekali, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Puan. Nah, anak sekalian, persamaan reaksi homogen dan heterogen serta tetapan kesetimbangan ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nanti fasa-fasa zat ini akan diperhitungkan, yang mana yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan mana yang tidak. Coba perhatikan dua gambar berikut. Oke. Gambar yang pertama, kira-kira itu kondisi perumahan di mana? Di desa, bagus. Perumahan di desa. Kemudian yang sebelah kanan atau nomor 2 itu perumahan di mana? Apa tandanya nak? Oke, ada. Nah, ketika penduduk kota sudah stabil atau setimbang, kemudian terjadi peristiwa urbanisasi. Kira-kira penduduk kota bertambah atau berkurang? Oke, bagus, bertambah.
Kalau penduduk kota bertambah, kesetimbangan di kota terganggu atau tidak? Ya. Oke, bagus. Nah, kalau seandainya terganggu, apa salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah? Oke, apa nak? Oke, bagus. Transmigrasi. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira hal seperti ini juga terjadi pada reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan. Anak-anak sekalian, salah satu hasil tani di provinsi kita yang sangat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduknya apa nak? Oke, bagus. Apakah anda semua punya sawit? Oke, anda sekalian, agar sawit ini bisa menghasilkan buah dan tandan yang besar, kira-kira kita apa kena? Pupuk. Oke, bagus. Kita kasih pupuk. Nah, sekarang tahukah anda sekalian apakah bahan dasar pembuatan pupuk itu? Apa? Oke, bagus sekali. Gas amonia. Nah, sekarang coba baca dulu sebentar narasi berikut. Pertanyaannya, kalau bahan dasar pembuatan pupuk adalah amonia, agar pupuk yang dihasilkan itu lebih banyak, amonianya kita sediakan lebih banyak atau lebih sedikit? Bagus, lebih banyak. Nah, anak-anak sekalian, lalu apa saja perlakuan yang harus kita lakukan agar gas amonia dihasilkan lebih banyak? Nah, itulah pertanyaan yang akan Anda temukan jawabannya melalui diskusi kelompok. Nah, kemudian setelah itu Anda Bapak minta untuk dapat membuat sebuah proyek yang bisa menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sekarang anak-anak Bapak sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Mohon bantuannya nak membagikan yang terpilih. Tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah pembuatan proyeknya. Untuk pembuatan proyeknya itu dikerjakan di rumah secara berkelompok. Nanti Bapak akan monitoring pengerjaannya dari berapakah yang tampil pertama. Oke, yang tampil pertama kelompok 1, kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan. Kami membuat sebuah infografis tentang azas WSATW. Di sini kami membuat desainnya berupa peta ini, dan peta ini berisi informasi lengkap tentang faktor yang Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 itu. Akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Proyek kami yaitu azas Le Chatelier, terdiri dari pengantarnya, yaitu pengertiannya, latar belakang penulis,
dan prinsip-prinsip dari azas Le Chatelier. Di sebelah sini terdapat faktor-faktornya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Pertama, konsentrasi, volume, dan tekanan. Memberikan kabupaten kombinan. Ada sengketa kabupaten atau kombinan bos? Jadi pertama saya ingin bertanggapan tentang madinya telah kalian buat. Menurut saya itu bagus, tapi menurut saya pribadi akan lebih baik jika madinya itu lebih berisi di bagian kertas di penjelasan itu. Ya, itu menarik, cuma bakal lebih menarik jika lebih berisi. Yang keduanya untuk komponennya sangat bagus out of the box ya. Bisa dilihat kalau kami kelompok-kelompok lain tuh nggak ada yang seperti itu bikinnya dari box. Iya, out of the box. Dari kelompok saya menanggapi mungkin tulisannya bisa diperbesar lagi karena ini kan ini masuk lagi. Iya, ini. Ukurannya bisa diperbesar lagi mungkin karena kehukum sama itunya ya, ukuran apa namanya kardusnya kecil. Mungkin bisa dipikirkan gimana cara nyusun layoutnya supaya tulisannya bisa muat semua. Itu juga terlalu kecil. Mungkin judulnya terlalu besar perbandingannya dengan sama isinya. Jadi yang bikin orang fokus itu bukan ke apa yang isinya, tapi apa tulisannya. Kayak di situ ada sedikit kata liar, suhu tekanan, tapi orang nggak baca isinya. Apa yang bisa Anda simpulkan terkait materi pembelajaran kita? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari asas Le Chatelier. Ya. Jadi dalam asas Le Chatelier ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tentang keseimbangan kimia. Seperti ada faktor yang pertama tekanan, konsentrasi, volume, dan suhu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Siva. Oke, ada lagi yang mau coba menyimpulkan? Silakan. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Nora Bola dari kelompok 2 ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya sama seperti yang disebutkan oleh Syifa, dan salah satu contohnya yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan jika konsentrasi suatu zat itu dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi itu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Silakan dibuka psikologinya, kerjakan soal evaluasinya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Baik, anak-anak sekalian, demikian itulah tadi proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira LKPD yang Bapak berikan bisa dipahami, bisa membantu Ananda untuk merancang dan menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Kemudian video yang Bapak berikan dan video yang Bapak berikan di psikologi bisa memudahkan dalam memahami konsep. Mudah-mudahan kedepannya kita perbaiki lagi untuk pembelajaran yang lebih bagus. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, silakan dipelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita baca bersama-sama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih Alkof. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.